Oke, Pas banget. pas banget. Nih, oke teman-teman. Pagi ini kita akan membahas namanya roda penjualan. Ini bahasa Indonesia ya. Sering kita dengar namanya sales cycle. Dulu waktu zaman jadi karyawan sebelum di Prudential saya nggak tahu ini apa. Sales cycle gitu ya. Nah, tapi ternyata ini berguna juga di kehidupan sehari-hari. Nah, kita ngomongin di bisnis dulu ya, gitu. Jadi roda penjualan itu adalah konsep penjualan yang sering terlewatkan. Nah, itu udah ada nih, cycle-nya itu seperti apa. Tapi sering kali kita pengennya langsung jualan, nggak closing, terus bilang bisnis asuransi itu susah, gitu ya, jualan itu susah. Ternyata kita udah melewatkan salah satu mungkin atau beberapa apa namanya cycle tersebut gitu. Nah, ini kita pengen ngerimain gitu ya, namanya sales cycle. Ini basic banget, teman-teman boleh tanya, boleh menambahkan langsung ya. Ya. Gani. Buat tambahan ya teman-teman ya. Jadi dulu pun saya juga nggak tahu kenapa ada uh, agent yang kecil tapi ada agent yang besar. Ada orang-orang yang sukses di bisnis pro. Karena menurut saya tuh jual asuransi itu dulu sebelum saya tahu sirkus ini, jual asuransi itu nggak gampang. Dulu saya beli asuransi itu karena saya ingin beli sendiri tanpa diprospekin agent. Karena saya tahu one day kita akan meninggal, gua akan meninggalkan Hasta, tapi ketika waktu itu tiba, setidaknya hanya luka batin, tapi bukan luka finansial. Makanya gue beli asuransi. Nah, ternyata setelah gue ketemu banyak orang, nggak semua orang berpikir seperti itu. Makanya ketika ada agent hebat, agent sukses, saya selalu bertanya, dia itu konsepnya seperti apa? Kok dia bisa jual banyak polis, dia bisa jual premi gede, itu triknya apa? Nah, seiring berjalannya waktu, ketika Doni dan Hasta join di bisnis ini, baru dikasih tahu ada loh yang namanya konsep sales cycle, konsep roda penjualan yang mau akan kita bahas hari ini. Yes, ya itu juga ya apa? Dulu closingan kita juga apa namanya paling 1.500.000 per bulan seperti itu. Nah, ternyata ini ya sales cycle itu memang sih disiplinkan ya teman-teman ya untuk kita membuat inklusi keuangan atau closingan yang besar gitu ya, yang seperti kita lakukan akhir-akhir ini gitu ya. Di setahun terakhir kita, apa namanya closing rasio kita meningkat. Jadi kita ketemu misalnya 5 orang, ya 4 orang itu biasanya closing dan closingnya itu ya alhamdulillah puji Tuhan udah di atas 1 juta, bahkan di atas 500.000, bahkan di atas juta seperti itu. Nah, roda penjualan ini yang pengen kita share gitu ya. Kadang kita lupa. Ini sepele ya teman-teman ya, tapi perlu kita disiplinkan. Oke. Oke, kita mulai. Oke. Nah, jadi ini ada quotes mungkin buat reminder buat kita ya. Jadi eh, ini aku dapat dari Google, aku dapat dari googling. Time is all about opportunity cost. Every time you spend on something, that something you can spend on something else. Jadi ini terkait dengan opportunity cost, mungkin belum, mungkin agak, pokoknya nggak relate sama sales cycle ya. Tapi sebenarnya kalau kita pikir-pikir, eh, dengan ini kan terkait dengan time, fokus. Nah, nanti aku akan coba sharing salah satu apa namanya berkaitan dengan time adalah fokus. Nah, fokus inilah yang membantu kita uh, untuk lebih paham di sales cycle. Jadi kita step by step nanti akan aku share juga sales cycle itu seperti apa dan bisa membantu kita di bisnis ini. Ini aku next ya. Nah, ini terkait dengan background. Jadi ini apa sih sebenarnya bisnis asuransi itu? Nah, terus kendalanya apa? Biasanya itu teman-teman agent, bahkan bukan teman-teman agent, gua sama Asta pun dulu memulai juga bingung, susah untuk mulainya. Terus kita tuh awalnya seperti apa sih? Nggak kebayang. Nggak kebayang memang ya. Mau jualan ke siapa itu juga kita nggak tahu. Terus boro-boro jadi, saya tahu istilah janji temu juga di bisnis pro. Dulu sebelumnya juga saya nggak tahu, ternyata janji temu itu sebatas, ya ayo ngopi, ayo kita olahraga bareng. Ternyata cuma sesimpel itu aja. Terus, nah, apa namanya?
Ya. Nah, ini kalau dari teman-teman ya, kalau membayarkan bisnis asuransi, itu kira-kira apa sih yang menjadi kesulitan di bisnis asuransi? Boleh share nggak Boleh teman-teman ya? share dong teman-teman. Mau diketik, mau di open mic juga nggak apa-apa. Eh, Kalau nggak tunjuk nih, tunjuk nih. Tunjuk aja mau nunjuk. Tunjuk ya. Ini aku pengen, kita pengen dengar dari terutama teman-teman yang baru di sini ya. Mungkin dari eh, ini Kak Franz. Kak Franz masih hadir. Halo. Halo, halo, hadir. Kak Franz. Pertama kali dengar bisnis asuransi itu gimana? Sorry, backgroundnya dulu apa Kak Franz? Aku dari perkebunan kelapa sawit kerjanya di Kalimantan Tengah. Jadi baru ke Jakarta bulan Oke. Juni tahun ini gitu. Oh, baru pulang ini ya, pulang Iya, dari baru pulang. perantau ya. Oke. Iya. Eh, Kalau asuransi prudensial Hmm. sebenarnya udah lama tahu karena udah Hmm. ada ambil polis juga asuransi jiwa Oke. di tahun 2012 pada waktu itu. Hmm. Nah, Oke. cuman eh, masih belum mengerti gitu kemarin itu hanya ya udah ambil asuransi jiwa aja karena aku di Kalimantan gitu kan gimana gimana di Hmm. hutan ya kan di perkebunan Oh, kelapa sawit resikonya hutan ya di tengah iya hutan gitu jadi ya. belum belum ngerti cuman sebatas itu aja gitu Oh, oke, kalau oke. gimana asuransi itu cuman sebatas itu aja Kak. Oke. Berarti asuransinya aja belum paham gitu ya, tapi Iya benar belum benar paham. Nah, apalagi bisnisnya ya, belum pernah dengar iya gitu ya. ya Begitu apalagi dengar, bisnisnya belum. begitu dengar bisnis asuransi waktu itu yang terlintas di kepala apa Kak Franz? Ya prudensial karena udah pakai prudensial kan sama ada beberapa juga cuman hanya sebatas tahu aja oh ini asuransi Sinarmas, Allianz gitu maksudnya. Oh, oke, oke. Jadi bisnisnya sebagai agentnya itu belum kebayang ya malahan ya. Iya, Oh, bisnisnya oke. sebagai agent itu Oke. belum kebayang sama sekali. Kalau sekarang udah kebayang kan? Gitu ya. Udah kebayang belum? Kalau sekarang Belum ya ya? masih proses belajar juga kan, Oh, masih oke, oke, oke. ngikutin kelas-kelasnya juga. Karena Sip. kan produknya banyak kan, kita harus pelajari Oh, produk-produknya. yes, yes, ya. Ya, thank you Kak Franz. Jadi apa namanya bisnisnya gitu ya, apa namanya belum kebayang gitu ya, masih dalam proses belajar gitu ya. Nah, Iya. ini aku mau tanya lagi, thank you ya Kak Franz ya. Kita mau ke yang baru lagi siapa? Oke. Ada Ko Setiadi. Ya, Bos Panggilannya Adi. siapa nih? Ko Adi atau siapa nih? Hmm, bebas sih. Oke, ya Ada bebas. Setiadi, Kok bebas bisa maksudnya? Adi, bisa Oh, Setiadi, oke. bisa Set. Oh, set, Pak. Kok Adi ya, kok Adi. Kok Adi gimana kok Adi? Pertama kali ini diajakin Cici Sally ya untuk di bisnis ini Oh, gitu ya. Pertama mm-mm. kali kebayang nggak jadi pebisnis asuransi itu gimana? Apa yang terlintas di kepala? Em, ya belum sih. Ini juga masih masih belum coba untuk jual juga sih sebenarnya. Baru Oke. dengar cerita-cerita dari Cici Sally lah Mhm. mengenai Eh, asuransi jualannya. oh, oke, oke. Maksudnya eh, ngerasa sulit nggak untuk memulai bisnis ini? Waktu itu ada apa namanya kayak objection ya, keberatan nggak? Emang misal contoh ya kalau waktu Oh, saya dulu gini contohnya waktu apa diajakin bisnis asuransi. Nah, emang gue bisa gitu ya. Gue kan insinyur listrik gitu disuruh juara asuransi. Apa ada yang percaya ya sama gue ya? Waktu itu saya gitu. Nah, contohnya kayak gitu. Ada nggak terlintas kesulitan seperti itu? Nah, pasti sih, soalnya kan juga background saya kan di IT gitu kan, jadi nggak Oke. pernah iya. ada Ya. pengalaman jualan. Jadi sebenarnya masih ini sih, masih ya nggak tahu bisa atau enggak juga sih, gitu. Oh, oke, oke. Nggak tahu bisa, nggak tahu enggak ya. Jadi ini Oke. skill ya. Kalau skill berjalan waktu, saya yakin bisa Ko Setiadi ya. Gitu ya. Oke, thank you Ko Setiadi. Thank you, Jadi thank you. apa namanya? Apa tadi? Mau Apa namanya? Kalau memulai gitu. ya kalau mau memulai terus skill itu nanti jadi kan kita nah ini sekarang promosi ya Kosalin sama Cicilia. Jadi tiap hari Sabtu itu tuh dari Dynamic itu kantor kita dari Pro Dynamic itu tiap Sabtu tuh ngadain yang namanya Ini. training. Hmm. Itu training mulai dari produk, mulai dari apa namanya sales idea itu
kalau bisa teman-teman coba hadir deh. Saya pengalaman saya belum lama di sini dengan Hasta. Sampai saat ini saya berusaha untuk hadir bahkan mulai itu kan dari jam 9 ya. Itu materinya itu sangat berkaitan dengan kegiatan kita sebagai pebisnis asuransi. Mulai di sana akan banyak leader yang sharing. Nah, teman-teman coba hadir deh. Itu akan menjawab semua pertanyaan yang mungkin ada di pikiran teman-teman. Misal kayak Oval tadi kan kepikiran apa namanya produk itu nggak usah belajar, itu ikut aja training, itu pasti dapat. Dan itu dijelaskan dengan sangat simpel. Itu kalau misal kok Adi bingung mulai jualan, nah pas nih hari ini kita coba sharing, kita akan sharingkan pengalaman kita akan sharingkan ilmu yang udah kita dapat plus pengalaman yang udah kita laluin. Semoga bisa menjawab apa namanya bagian-bagian pertanyaan dari teman-teman. Oke, gitu ya. Oke. Ya, susah untuk dimulai, bingung mau jualan siapa, nggak kebayang jadi agent kayak gimana gitu ya. Tadi jawabannya Kak Frans kayak gitu ya. Terus Coach Adi juga ya. Oke, kita next. Nah, ini oke. Boleh di Oh, benar. Kita skip. ya. Benar ya teman-teman ya. Itu di Nah, ini adalah ya teman-teman, ini adalah roda penjualan atau sales cycle gitu ya. Nah, sales cycle ini ada step-stepnya nih teman. Ini ngikutin arahnya ini ya, rodanya ya, putaran roda. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Jadi ada 6 step nih mau jualan nih. Kok banyak banget gitu ya. Nah, tapi itu nggak apa ya, takes time kok. Bahkan ada 1, 2 apa namanya, seiring jalan waktu 1, 2 step ini bisa kita gabungkan gitu. Yang pertama adalah sourcing gitu ya. Terus approaching, present itu adalah kita presentasi, ilustrasi. Kita udah ngomongin asuransi baru di sini di tahap ketiga. Nah, ini 1, 2 ini orang sering lewatin nih, terutama yang kedua nih. Gitu ya, sering lewatin. Nah, ini nanti kita bahas masing-masing. Terus ini ada 4 handling objection gitu ya. Kalau misalnya gue udah punya asuransi. Asuransi nipu-nipu doang. Asuransi buang-buang duit. Nah, ini ada cara asuransi haram. Nah, ini yang sering saya hadapi juga ya. Nah, ini handling objection namanya istilahnya. Atau penanganan keberatan ya. Nah, itu caranya kita handle, kita tangani. Gimana cara menjawabnya? Gitu ya. Bukan berdebat, tapi menangani. Untuk mentransfer konsep kalau asuransi itu penting. Itu seperti gimana? Nah, ini di handling objection. Terus yang kelima baru deh kejual. Jualannya baru di sini ya, teman-teman ya. Itu. Jadi di tahap kelima. Terus habis itu referral. Referral itu referensi gitu ya. Nah, hari ini kita nggak bahas semuanya. Kita akan bahas 1 sama 2 dulu gitu ya. Nanti di kesempatan Haspa dan Yuni ngajar, kita akan lanjutkan 3, 4, habis itu 5, 6 gitu ya. Jadi ini part yang pertama dulu, sourcing dan approaching. Kita pengen dalam jadi dipisah-pisah ya biar teman-teman teman-teman bisa paham gitu ya. Oke. Ini adalah sourcing dan approaching yang akan kita bahas. Ya, jadi ada 6 cycle sebelum closing itu ada 5 cycle sebelum closing itu terjadi. Nah, yang ke-6 itu nanti akan next pertemuan mungkin aku coba share ya. Jadi itu kenapa ada referral di situ. Jadi bayangan kita selama ini yang namanya orang jualan, kita ketemu orang juk-juk langsung close, langsung kejual. Tapi nggak kayak gitu di mana-mana. Dan gue juga baru belajar di sini, tapi setelah gue baca-baca beberapa buku ternyata memang kurang lebih sama. Jadi yang pertama itu sourcing. Sourcing seperti apa nanti saya dan Hasta akan coba jelaskan. Kemudian approaching, present, HO, closing, balik ke referral,
ke referral, kemudian masuk ke sourcing. Ya. Oke, ini nambahin juga ya, kok ada sales cycle ya sampai 6 tahap seperti ini gitu ya. Dulu saya kru venture ya teman-teman ya. Jadi kru venture itu agen yang dimasukin MT. kelas ya, kayak MT. manajemen Ya, training gitu ya. trainees. Selama setahun saya per tiap hari 2 jam itu dapat training dari kantor pusat dan pusat di Hong Kong juga gitu ya. Nah, di sini tuh salah satunya adalah sales cycle. Nah, di Kru Venture itu target saya adalah FYP, FYP, First Year Premium, Premium. gitu ya. Jadi kalau misalnya premi setahun langsung ya, gitu ya. Uang yang dibayar ya, Bung. Uang yang dibayar. Jadi Uang kalau yang misalnya, wah dia bayarnya 500.000 per bulan, gitu ya. Nah, yang dihitung target itu adalah 500.000 doang, gitu ya. Mestinya bayar tahunan. Kalau tahunan misal ya jadi 6 juta kan. Nah, itu berarti target saya 6 juta udah kekurang, gitu. Kalau dia bayar yang bulanan 500 ya berarti 500 gitu ya. Nah, di sini saya sama Doni putar otak gitu ya, gimana biar closing-nya tahunan ya teman-teman ya. Nah, si cycle ini sangat berguna banget untuk teman-teman meningkatkan closing rasio dan apa namanya istilahnya? Ya, mendekatkan ke Rasio closing yang besar gitu loh. Jadi preminya gede. Preminya besar. Nah, itu nanti juga ngaruh di komisi income-nya teman-teman ternyata ya gitu. Nah, di sini apa namanya? Bisa nggak start ketemu langsung closing on the spot? Bisa. Gitu ya. Tapi paling 500.000 atau 1 juta doang. Ya. Paling gede yang saya lakukan waktu on the spot 1 juta. Pernah yang ini ya, kita juga nanti dari yang di approach ya, Mbak. Ya, Nanti ada satu contoh ya, yang kita sekali langsung closing waktu itu 43 sekian ya, 43 juta premi yang dibayarkan langsung. Itu kita sekali ketemu. Belum. Ya, dan dia masih muda sih. Masih muda. Ini nanti kita share ya experience kita ya teman-teman ya. Nah, oke. Nah, ini kan yang pertama nih, ini sourcing. Jadi sourcing itu kebanyakan, nggak usah kebanyakan lah. Ini masalah yang kita hadapin dulu. Sourcing itu sumber ya. Ya, sumber, tapi sumber apa? Nah, masalah saya dan Nasta pertama kali dulu adalah waktu itu kita leader kan sama Ko Salim. Kok ini nama kita dari mana ya? Teman kita kan dikit. Ngerasa nggak punya teman. Orang tuh pasti bilang apa namanya introvert. Introvert. Banyak orang yang bilang introvert gitu. Ya kebetulan saya bukan orang yang introvert. Mungkin saya introvert. Tapi sebenarnya kalau saya pahami, menurut saya itu bukan introvert, tapi memang skop kenyamanan kita hanya pada orang-orang tertentu. Makanya kita menarik kesimpulan, oh saya introvert. Jadi orang tuh zaman sekarang ya, kalau kita lihat ya, kenapa orang semua jadi introvert ya? Ya kan banyak tuh tahu-tahu istilah introvert tuh di mana-mana. Zaman berganti ya teman-teman ya. Introvert tuh jadi suatu kebanggaan sekarang gitu ya. Gue introvert ya, orang yang cool, jaim gitu kan, ngomongnya dikit gitu ya, seperlunya aja. Kalau yang hore-hore gitu enggak. Nah itu kalau saya lihat tuh orang-orang malah jadi kebanggaan gitu. Nah si introvert ini, nah Doni waktu itu kita diskusi ya, kenapa semua orang jadi introvert, sering ngobrolin hal-hal yang seperti itu saya sama Doni itu. Nah terus kita berkesimpulan, orang yang menjadi introvert tuh sebenarnya bukan introvert dari dirinya. Kalau di teman-teman udah tes color code yang dari dynamic. Nah, kalau belum nanti minta leader masing-masing ya. Nah, itu kan ada blue, ada biru, kuning, putih ya, merah gitu ya. Nah, di situ itu bawaan dari lahir gitu ya. Bawaan karakter orang itu sebenarnya apa gitu. Nah, tapi kalau orang kayaknya gue introvert deh. Nah, itu tuh nyamannya dia. Gitu loh. Gue nyamannya sama orang itu aja. Setiap partner yang saya rekrut pasti bilangnya introvert. Pasti bilangnya introvert gitu. Dan dia temanku itu aja tak gitu. Aku tuh nggak punya banyak temen gitu ya. Ica mana Ica? Tapi Ica lebih jago dari saya. Iya, Ica salah satu ya. bisnis kita.
Apa itu? Apanya ambeien, C? Ambivert ya, ini saya juga baru dengar nih ambivert. Oke. Nah, apa namanya? Ketawa dia. Iya ya. Jadi Ya, apa namanya? teman-teman percaya introvert itu bukan kendala gitu ya. Ini ada nih obatnya gitu ya. Kalau teman-teman merasa temannya sedikit, nah ini ada list nama ya. Biasanya sourcing itu adalah tidak punya list nama. Nah, salah Nah, satunya adalah biasanya kan nggak punya list nama tuh. Dulu saya sama Hasa juga ketemu Ko Salim, kok gue nggak punya banyak nama. Nah, Ko Salim ngeluarin kertas tuh. Set. Lo coba deh bikin. Eh, lo kan punya, dua-dua kan punya keluarga tuh. Nah, bikin deh pohon keluarga. Pohon keluarga tuh apa Ko Salim? Pohon keluarga itu ini bisa bisa ya, share screen ya. Aku sekarang share screen ya teman-teman ya. ya sambil nunggu Doni saya isi ya. Jadi apa namanya pohon keluarga itu Ko Salim tanya, lu punya sepupu nggak? Punya lah kok gitu ya. Lu punya om tante nggak yang masih berpenghasilan dan sehat gitu? Ya punya lah tante, tapi nggak akur. Saya bilang itu, tapi nggak akur. Jangan kesampaikan nggak akur yang dulu. Lu punya nggak gitu ya? Oh punya kok gitu ya. Nah terus kita nulis deh dari Hasta sama Doni gitu ya. Ini contohnya yang Doni bikin. Nah, ini kan Hasta, ini Doni. Kita nggak pakai dua nama deh ya, kita pakai satu nama aja. Nah, Hasta itu punya bapak sama ibu. Ya kan? Ini contoh pohon keluarga nih. Hasta itu anak ketiga. Jadi ini anak satu. Hasta itu anak ketiga. Hasta anak ketiga. Di sini ada anak kedua. Anak kedua. Tulisannya maaf ya. Nah, ini Hasta anak ketiga. Dari sini kita udah punya berapa nama? 1, 2, 3, 4. Ya kan? 4 nama ya teman-teman ya. Nah, terus bapak sama ibu itu punya keluarga. Bapak sama ibu, ini kita nggak ngomongin orang tuanya bapak sama ibu, karena udah almarhum semua. Ibu itu punya dua saudara kandung. Ini anak A. Ini. Bapak itu punya Punya 6. Bapak itu punya 6. 6 saudara kandung. Ini A1, B1, B, C1. C1, D1, E1, F1. Nah, teman-teman ya, hitung lagi ya. Ini kan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Ini baru dari Bapak. Nah, A1 itu punya anak yang udah kerja. Udah kerja, udah berpenghasilan, terlebih ya udah kerja, terlebih udah punya anak. Jadi kebutuhannya udah kebentuk ya. Berarti misal istrinya 1, ya kan? Anaknya 2. Misal karena bapak ini anak terakhir, terus A1 ini udah yang paling gede, A3 sama A4 itu udah pada nikah, udah punya keluarga, udah punya anak lah. Ini bisa jadi list nama kita yang baru, berarti berapa nih? 12. Ini 13, 14, 15. Ini aku belum ngomongin ini ya. Keluarga saudara kandungnya Hasta ya. Ini baru dari pohonnya Bapak. Nanti pohonnya Ibu juga sama. Jadi teman-teman kalau bingung mesti prospek ke siapa ya, coba lihat teman-teman bikin pohon keluarga. Dan ingat ini baru dari Hasta. Ini belum tambahin Doni. Belum pasangan ya. Belum pasangan. Kemarin sih sempat ngitung ya sama Ko Salim ya, itu satu orang itu kalau bikin pohon keluarga itu bisa
15 sampai 20. Iya, 15 sampai 30. 15 sampai 30. Jadi apa namanya? Family itu memang nurture market ya tadi ya kalau istilahnya ya. Nah, ini aku balik lagi ke materi. Nah, ini nature marketnya pohon keluarga itu kita bisa mulai yang pertama kali itu dari pohon keluarga. Jangan difilter ya teman-teman ya, kayak tadi kan saya nggak akur, nah itu dikesampingkan, jangan difilter sendiri gitu ya. Terus apa namanya, wah ini kayaknya nggak punya uang, jangan difilter, jangan difilter. Ini kita kalau yang pertama gitu ya, keluarga itu malah orang yang paling toleransi ke kita. Jadi kalau misalnya kita, kalau waktu itu saya ngejar 2 orang per hari, niat saya, wah gue mau latihan dulu nih, oke nggak closing nggak apa, nanti ini mindset saya, persiapan saya ketemu yang big case gitu. Jangan sampai saya ketemu big case, tahu-tahu masih AE ya presentasinya seperti itu gitu. Jadi keluarga itu adalah orang yang tepat untuk teman-teman berlatih juga gitu ya, terutama teman-teman yang backgroundnya sama seperti saya, bukan di asuransi gitu ya. Jadi jangan difilter, wah ini nggak punya uang nih, wah dia ini cari yang, jangan difilter. Jadi apa namanya, masukin ke list nama teman-teman gitu ya. Oke, itu baru dari keluarga. Terus gimana dengan teman kantor? Yang kedua nih, yang kedua ya teman kantor teman-teman. Ambil kelupaan. Teman kantor, ya kan keluarga kan udah nih, udah dong keluarga gue udah selesai semua. Terus yang biasanya kita lakukan adalah dari teman kantor. Misal pakai contoh Hasta aja deh. Ya. Hasta itu 8 tahun kerja di satu company. Gua itu 8 tahun di 8 company. Jadi beda ya, pakai Hasta aja. Kalau Hasta dari lulus kuliah sampai sebelum di Pro itu kantornya cuma satu. Kantornya cuma satu. Gitu. Gue ada 8. Jadi beda. Pakai nama Hasta aja gitu. Pakai nama Hasta. Karena iya, kan ya, kalau saya prospek teman saya sendiri ya, Doni sendiri gitu. Ya. Sama itu paling gampang sebenarnya lihat di struktur organisasi. Ini Hasta, peersnya berapa? Misal peersnya ada 3 nih. Udah dapat dua nama, terus bosnya 1. Nah, ternyata bos itu punya peers juga. Nah, divisi lain ya. Divisi ini belum divisi lain bahkan. Ini masih satu tempat lah. Oh iya, satu tempat. Nah, ini kita udah punya 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 nama. Balik lagi ya teman-teman ya. Masukin aja ke listnya. Nggak usah difilter. Gitu, nggak usah kepikiran lah nggak punya duit. Bisa jadi yang punya duit itu membawa kita ke klien yang punya duit lebih gede. Kita nggak pernah tahu. Ini bisnis ajaib sih menurut saya sih. Karena ya itu kita ada pengalaman ya. Pengalaman ya itu teman saya nih, peer saya yang Hasta ini ada peer itu ya. Contoh nih, ya, tempat itu ya. Nah itu peer saya nih, dia tuh masih kontrak gitu ya. Kontrak di kantor saya itu ngeri 3 bulan per 3 bulan. Kalau saya waktu itu udah permanen padahal ya gitu. Gitu ya. Nah itu oil and gas adalah industri yang sunset gitu ya, sunset industry. Jadi mulai terbenam gitu ya. Jadi mereka itu berusaha merampingkan karyawannya. Kalau yang permanen sih sebenarnya tenang-tenang aja ya. Kalau saya sebenarnya nunggu apa namanya PHK ya, malah dapat pesangon 2N+1 ya teman-teman ya. Kalau kata apa Kemenaker ya gitu. Tapi nggak apa, di Prudensial lebih gede ya. Nah, terus dari itu teman saya ini masih kontrak ya, apa namanya, nggak, istilahnya dia nggak tetap ya, masih wah ini deg-degan ya 3 bulan sekali. Saya prospek. Nah, dulu itu waktu sebelum saya full time di Pro gitu ya, kan ada, saya tuh notice ngajuin resign, 2 bulan kemudian baru saya boleh cabut. Nah, saya waktu itu ngajuin resign di bulan Juli ya. Juli berarti ya. Juli kan saya September udah mulai venture kan. Nah, di Juli itu saya ngajuin, terus saya mulai prospek gencar itu di kantor sebelum saya resign gitu. Nah, itu saya resign saya prospek jam istirahat sama after hour sehari 2 orang. Itu udah mulai itu saya. Mumpung masih di kantor ya, punya alasan gitu ya buat makan siang semeja sama siapa nih. Nah, itu langsung saya ngobrol itu. Saya prospek itu. Nah, ini orang nggak punya uang. Closing nggak closing.
Itu di bulan Agustus. Agustus saya ngobrol sama dia, sama istrinya juga saya ajak Zoom, nggak closing. Di bulan Februari, berarti berapa bulan kemudian? September, November, Desember, 6. Januari, Februari, 5 bulan kemudian dia ngereferensiin saya bibinya gitu ya, yang baru pulang dari US gitu kan, yang kayak bibinya ya gitu ya. Dia langsung beli API-nya cukup besar ya. 2 case itu sekitar 48 gitu ya. Dan dia bayarnya tahunan lagi. Siapa yang nyangka teman-teman? Dari ponakannya yang nggak punya uang dia ngereferensiin. Itu ini ya, lesson learn-nya itu. Jangan filter teman-teman yang pertama. Gitu. Nah, ini dari teman-teman kantor. Ini baru satu kantor. Nanti kalau teman kantornya banyak kayak, kalau udah sering gonta ganti kantor ya, harusnya listnya juga makin banyak. Itu ya. Terus, nah, balik lagi. Nah, kemudian nomor 3 nih, teman kuliah, SMP, SMA, atau bahkan TK. Ini kalau TK mungkin agak ekstrim ya, tapi beberapa relasi yang saya tahu juga mereka masih ingat sama teman TK-nya dan masih komunikasi sampai sekarang. Tapi yang biasanya itu SMA, SMP ya. Nah, itu malah Fosalin sama Koheri itu yang punya Dynamic itu teman SMP. Temenan SMP ya, temenan sejak SMP. Nah, itu bisa tuh teman-teman masukin sebagai list nama ya. Jadi kalau dari nomor 1, 2, 3 itu dikumpulin harus ya mungkin lebih dari 50 orang bisa kali ya. Nah, terus biasanya ada yang kasih statement kayak gini, keluarga gue tuh nggak banyak dong, kantor juga gue nggak pernah resign, kantor cuma 1, teman kuliah, teman SMA SMP juga itu aja. Nah, atau kasarnya gini deh, gue ke Jakarta tuh nggak punya temen, itu gimana ya? Gue tuh ngerantau di sini nggak ada temen. Nah, ini insight aku dapat dari Hasta dan aku udah pernah lakuin juga. Jadi yang terakhir ini adalah join ke komunitas hobi. Misal teman-teman hobinya apa? Kalau saya tuh hobi olahraga. Jadi apapun olahraganya, kalau olahraganya ada banyak orang, pasti gue ikut. Kalau olahraganya membutuhkan modal yang gede, gue pasti coba mau belajar. Misal sepeda yang road bike itu kan harganya lumayan ya teman-teman ya, 20 jutaan ya. Terus Doni tuh mau ikut itu, saya nggak kasih buat beli ya. Jangan-jangan cuma musiman gitu ya. Tapi gitu ya, ini saya aja yang cerita ya. Ini soalnya unik ya. Terus Doni tuh bisa ikut komunitas itu tanpa beli sepeda teman-teman. Jadi Doni ikut ya road bike itu tanpa beli sepeda. Terus gimana sepedanya? Dipinjemin. Jadi modal saya pinjem teman-teman ya. Dipinjemin sama teman yang ngajak dia ke situ gitu. Di situ ada satu teman. Jadi teman ini tips ya. Teman misalnya ada teman yang suka sepeda. Tanya terus, pepet terus ya. Doni gitu tuh. Pepet terus tanya. Antusias, pengen nyoba gitu ya. Gitu, pengen nyoba. Doni ini kayak gitu, pengen nyoba. Wah, kalau sepeda emang biasanya kemana gitu, tanya-tanya. Oh gitu, wah seru ya gitu ya. Nah, terus habis itu jadiin sih. Jadiin. Jangan cuma ngomong doang, jadiin. Nah, habis itu orangnya jadi mungkin risih ya, tanya-tanya mulu, mending ayo ikutan gitu ya. Nah, lu ikut aja dong gitu ya. Terus habis itu Doni mengeluarkan kata saksinya, tapi gue kan nggak punya sepeda. Udah, datangan dulu aja. Gue ada 2. Biasanya orang yang itu punya 2 sepeda ya, minimal 2 sepeda kalau yang seperti itu. Bisa pakai punya gue satunya gitu. Jadi datang situ. Terus itu berlanjut ya, pakai kayak sama ya tennis masih oke. Sama ini yang terakhir tuh golf. Golf tuh saya tuh nggak bisa golf. Ya golf tuh baru pegang stick tuh kemarin. Iya. Ya, lumayan kan. Nah, itu saya modal ngomong tuh. Terus yang terakhir golf. Saya juga ini ya, golf itu. Golf itu saya nggak punya sticknya. Saya cuman
mengomentari status temen. yang main golf. Keren lu bisa main golf, ajarin dong. Nah, Udah gitu gitu doang. doang tuh. Udah gue terus ya saya pepet aja. Terus saya pepet, dia akhirnya bilang, yaudah ikut aja yuk. Ini di sini di Bintaro. Ya gue akhirnya jalan, udah main golf di situ. Dan saya baru baru Ngerasain. akhirnya dari join banyak komunitas saya memilih olahraga mana yang Cocok untuk bisnis cocok ini. untuk bisnis ini, yang mana olahraga mana yang ngobrolnya lebih banyak daripada aktivitasnya. Kayak misalnya teman-teman juga milih-milih nih, nah sepeda lipat, terus ada apa namanya, sepeda gunung, tadinya sepeda gunung. Ternyata yang punya sepeda gunung tuh banyak yang nggak punya uangnya gitu, banyak nongkrongnya Banyak daripada nongkrong doang. road bike. Kalau road bike kan satu sepeda aja udah segitu, obrolannya beda soalnya teman-teman. Nah itu terus Lari biasanya karena lari. kita udah nggak sepeda gunung udah nggak, terus lari itu juga tergantung sih ya, Ya, lari tergantung, tapi Tergantung. mayoritas nggak perlu modal, bener kok Salim. modelnya nggak perlu, memang nggak perlu Bahkan, kok. Tapi Mohon maaf ya, badminton ya, kita pinjam raketnya kok Salim. bahkan aja gue pinjam raketnya ke Salim gitu. Kita sampai 2 minggu sekali sekarang mesti beli nih kita. Sampai raketnya itu dipakai sama Teman-teman. ya, dia cuma mau pakai raket yang gue pinjem kok dari tempat lu kok. Dia nggak mau tuh pakai raket yang selain dari itu. Iya kan, bingung kita juga pinjem, masa kita ngomong pinjem juga. Pinjem dipinjem gitu. Nah itu salah satunya ya. Nanti pokoknya coba dulu. Nah teman-teman baru tahu nih yang cocok nih masuknya di bisnis ini itu apa. Nah kalau dari kita sih saat ini ya badminton, road bike yang masih kita lanjutkan sama golf. Nah di golf itu ternyata banyak orang hobi ya, dan ternyata emang enak buat ngobrol ya itu golf. Iya. Gitu. Betul. Nah ini yang nomor. Oh ya, sama yoga itu juga bagus ya teman-teman ya, karena yang ikut yoga itu biasanya berbayar dan mahal gitu ya. Karena saya suka yoga, dari dulu suka yoga. Nah itu ada marketnya lumayan juga, lumayan oke. Kalau Zumba mungkin Cik Melin yang sering posting ya. Itu boleh share Cik. Udah di rumah belum Cik? Cik Meli, cek. Udah di rumah. Gimana komunitas Zumba Cik? Boleh share. Cara lu ikut gimana? Lu udah prospek di situ belum? Tunggu bentar ya. Oke. Gimana Hasta tadi? Gimana? Lu udah udah masuk ke komunitas Zumba ya, kalau nggak salah ya? Iya. Nah itu cara lu masuk gimana? Terus lu udah dapet prospekan dari situ nggak? Gitu. Mungkin teman-teman kan yang belum pernah Zumba atau gimana, pengen tahu caranya gimana? Iya, jadi gue kan baru berapa bulan ya sebenarnya. Jadi setelah Zumba itu ternyata teman-teman pada langsung pulang. Nah, gue siasatin nih, gimana ya caranya supaya gue bisa ngobrol sama mereka. Akhirnya gue tahu ada teman-teman pada suka makan. Ya udah sehabis Zumba gue pasti ajak mereka makan. Kompoin ya Ci ya? Iya. Jadi makanya gue sampai dibilang mecin tuh gara-gara itu. Nah, habis makan, gue di situ bisa finding sama mereka kan, ngobrol-ngobrol, nanya tentang keluarga mereka, sampai akhirnya di satu titik gue udah berhasil bikin mereka nyari gue. Oke, good. Jadi ketika gue nggak ada di situ, mereka pasti nyari gue. Kayak kemarin nih ya, mereka ngajakin karaokean, gue belum nyampe, gue lagi ikut kelas PFA di Prudential di Kokas. Itu mereka nyari gue, sampai gue datang baru mereka stop kontak gue. Nah itu kalau ditanya udah dapat postingan belum? Tapi mereka udah tahu gue di Prudential dan mereka support gue. Okay. Bahkan mereka udah ada yang nanya, maksudnya mereka nanya, mereka ngomong gue belum ada budget, tapi ketika mereka nanti ada budget mereka mau beli gitu. Thank you Cik Meli, itu mah tunggu waktu aja. Saya tunggu waktu benar kalau udah kayak gitu. Karena sering ya kita juga gitu ya. Sering. Itu Ica, insya Allah bentar lagi kayak gitu tuh. Cak, halo Cak. Ya, itu dari hobi ya. Itu kadang gini, kita ngobrol kan sama Doni gitu ya. Kadang tuh kita pernah ngobrol kan, kita saking ini ya, sering prospek orang loh. Kita kan ngobrol sama orang hobi, pekerjaan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, hobi itu ada yang orang bilang,
Lu hobinya apa sih? Kerja. Kerja bukan hobi ya teman-teman ya. Hobi adalah gitu ya, sesuatu yang lu lakukan dan bisa melepas stres gitu ya. Emang kerja melepas stres gitu. Kecuali kerja di Pru kali ya. Gitu ya. Oke. Jadi sesuatu yang lo lakukan dan bikin lo happy, ngelepas stres. Nah, itu namanya hobi. Gitu. Kecuali tidur, nonton drakor ya teman-teman ya. Oke, Ya, kita lanjut. Waktunya udah kurang dikit lagi ya. Kerja di Pru ya, ketemu orang untuk ngobrol aja itu kerja. Benar. Benar sih. Itu juga udah kerja. Lu hari ngobrol after Zumba itu kerja. Oke, kita masuk ke cycle yang kedua. Cycle yang kedua adalah approach. Nah, ini banyak yang skip. Awal-awal saya juga skip ini. Karena nggak ngeh gitu ya. Nah, ini kunci teman-teman. Biar closingannya mau tahunan dan besar. Besar. Besar gitu ya. Nggak cuma closing tapi besar. Nah, konsepnya kita mengubah cold yang menjadi hangat atau panas. Ya, approach adalah kunci. Kunci bener, Ci. Cold itu dingin ya. Gitu ya. Ini masih dingin nih. Gue belum pernah, teman SMP belum pernah gue kontak sama sekali. Udah lama nggak ngobrol. Itu berarti dingin. Teman kantor udah lama, kantor lama ya, kantor sebelumnya ya, sebelum yang lalu-lalu lah. Nah, itu belum pernah kita kontak. Itu namanya cold, dingin. Nah, itu mesti kita ubah dulu ya, diangetin dulu atau dipanasin dulu. Gitu ya teman-teman ya, konsepnya seperti ya, approach ya. Nah, kuncinya itu cold menjadi panas atau hangat gitu ya. Nah, ini approach. Oke, nah ini kan approaching ya teman-teman ya. Mungkin tadi udah dikasih contoh sama Cimeli ya. Jadi dari olahraga, terus kok habis olahraga pada balik ya? Gak ada basa-basinya. Oh ternyata diajak makan. Setelah makan banyak tuh mulai chit-chat lah sampai apa namanya, nggak akan memulai kegiatan, nggak akan mulai karaoke sebelum Cimeli datang. Itu berarti teman-teman udah nyaman itu. Plus apa ditambah kan teman-teman Cimeli udah tahu kan di Pru. Nah, nanti suatu saat ketika ada budget mereka akan ambil gitu mah. Tunggu Nah, waktu aja sebenarnya. ya. Nah, Ini tunggu waktu juga jebakan ya Cimeli ya. Nah, itu udah anget itu. Ini udah warm. Jangan sampai si kopi ini dingin lagi. dingin lagi, betul. Nah, itu banyak yang terlena juga. Approaching itu emang kuncinya gitu ya. Kita udah angetin, udah deket banget gitu ya. Kelamaan approaching. Udah adem lagi. Ya. Kalau dingin lagi, udah adem kopinya, kita mulai dari awal lagi. Gitu. Mau kita mulai udah basi banget. Udah adem gitu ya. Nah, oke. Kita lanjut. Nah, tapi untuk yang nggak tahu nih cara, terus oke, sekarang approaching. Caranya gimana ya approaching ya? Nah, ini yang biasa kendala yang dulu pun saya sama Hasil juga ngalamin ini. Nggak tahu cara mulai obrolan. Terus nanti kalau mau mulai obrolan duluan, takut dikira jualan asuransi. Ya memang sih, finally kita akan jualan. Tapi untuk mencapai sales itu, closing itu, nah ada caranya. Nah, approaching itu menjembatani. Jadi paling gampang yang saya lakukan adalah nanggapin status mereka yang ada di medsos, entah itu di WA, kalau angkatan saya mungkin Instagram yang lebih banyak ya daripada Facebook ya. Nah itu setiap kali mereka bikin status, ininya tuh gini, orang itu bikin status karena ingin ditanggapin, dan itu sampai sekarang itu prinsip yang saya pegang. Pokoknya cari perhatian. Gak ada orang yang sharing apapun itulah, tapi gue nggak mau cari perhatian, itu nggak relevan buat saya. Semua orang yang bikin status di medsos itu ingin ditanggapin, ingin diperhatiin, ya, ingin diperhatiin, ditanggapin. Nah, yang kedua tuh biasanya kalau ada libur nasional, acara nasional kayak 17-an kemarin, itu tuh momen banget. Saya bisa sehari kemarin tuh 25 kali ya, 25 orang saya sapa. Dan itu bikin step pendekatan saya ke calon nasabah lah, either itu nasabah yang udah jadi nasabah tapi jarang komunikasi. Itu momen banget. Setiap momen libur nasional, acara keagamaan misalnya dulu,
Fitri, terus Natalan, Lebaran Imlek, itu momen buat saya buat sekedar menyapa. Nah, terus kalau waktunya liburan anak tuh banyak banget tuh yang ngepost entah liburan di mana lah, di Singapura atau di mana, itu pasti saya komentarin semuanya. Nah, terus yang ketiga itu sama ya, sorry ini agak beda, tapi kalau teman-teman punya data ulang tahun, tanggal ulang tahunnya, daftar nama, itu coba deh dimasukin ke Google Calendar. Bikin apa namanya, alarm, ya bikin alarm reminder, misal jam 6 pagi buat ngucapin selamat ulang tahun. Kalau misalnya saya sama Doni itu setting jam 10, kalau jam 6 kepagian ya teman. Iya. Kalau jam 12 apalagi ya, kok aneh gitu ya, udah jadi suami orang saya ucapin gitu ya, istri orang, ya suami orang ya berarti ya saya ucapin, aneh ya teman-teman ya. Jadi saya setting di kalender itu jam 10 pagi. Nah 10 pagi itu biasanya, 10 pagi itu soalnya waktu habis saya training ProVenture, nah kebawa sampai sekarang, kan selesai jam 10, nah itu saya megang HP, habis itu ngucapin yang ulang tahun hari ini siapa, gitu. Gitu kalau ulang tahun. Terus ini menyapa bukan sekedar tanya kabar. Sebenarnya ini saya dapat dari, oke aman ya. Ini saya dapat dari trainingnya Touch with Pro Leads. Jadi acara training di Pro. Jadi dia kasih tahu kalau menyapa itu jangan cuma sebatas tanya kabar. Jadi contoh yang paling gampang adalah gini. Saya punya teman, dia tuh bisnisnya di apa namanya, drone. Jadi itu dia punya bisnis drone. Nah, suatu ketika saya tuh lihat barang mirip barangnya dia. Nah, saya ambil tuh, saya gambar foto, saya ambil foto dari drone itu, terus saya kirimin ke dia. Terus gue bilang, ini kalau lihat drone itu gue ingatnya lu. Nah, terus dia akhirnya tertawa, dan dia juga yang pertama kali menanyakan kabar. Jadi saya nggak bilang gimana kabarmu ya, tapi saya cuma kirim, kalau gue lihat drone gue ingatnya lu. Itu yang memulai perbincangan kita, sampai akhirnya dia bilang, nanti kalau lu main ke Jogja kabarin gue ya, gue akan temenin. Dia sendiri yang bilang, biasanya kan kita ya teman-teman ya, kita yang minta janji temu ya gitu ya. Itu teman kuliah saya udah berapa tahun nggak kota ketemu sama dia gitu. Terus yang terakhir, nah ini approach, tiga ya, ini ya ini bikin janji temu ya. Setelah kita approaching gitu ya, kita bikin janji temu. Nah janji temu ini ya teman-teman ya, ini nggak ngomongin asuransi, nggak ngomongin gue mau jualan, enggak. Karena approaching itu tujuannya bukan untuk itu, tapi untuk membangun kedekatan. Tujuannya tadi loh, es batu jadi kopi panas. Ya, tujuannya itu ya approaching ya. Nah, ini kita bikin janji temu. Biasanya kalau ketemu, itu panasnya lebih cepat. Ya, apalagi makan hari kayak Cimeli ya, habis Zumba gitu ya, makan itu pasti kebayang tuh ketawanya. Wah, itu lebih cepat panasnya gitu ya. Nah, ini bikin janji temu tuh biasanya orang bingung gitu ya. Nah, ini 3C. Ini yang ngajarin Kosalin, dan sampai sekarang kita pakai gampang banget ya. 3C itu carrot, coincidence, convenience. Carrot itu wortel ya. Naik berat badan, makanya Zumba Ci, gitu. Makanya Zumba ya. Carrot itu wortel itu makanan ya. Nah, jadi kita nggak bawain makanan. Misal, saya dari Semarang, saya dari luar kota, atau saya beli lebih, ya. Terus habis itu saya lagi prospek tetangga. Ya udah ngirim makanan. Mbak, ini apa? Papinya Wangga dari Medan kemarin kan, gitu ya. Papi Wangga itu maksudnya anak saya ya, gitu. Dari Medan ada oleh-oleh, saya nyantar deh. Ngobrol deh gitu. Gara-gara si makanan itu carrot contohnya. Terus coincidence gini, kapan-kapan biasanya ya, nah ini juga diajarin Cinta ya, saya tuh dulu bingung menutup suatu pembicaraan tuh gimana, saya nggak tahu caranya. Misalnya kita ngobrol, dulu gini ya, oh gitu ya, kamu tinggal di sana ya, ya udah, oh tinggalnya di ini ya, Bekasi ya, oh aku di BSD. Udah, habis itu saya mau idea gitu ya. Itu soalnya DM atau WhatsApp gitu ya. Nah, terus gue cerita sama Sinta. Sinta bilang gini, tiap akhir pembicaraan, basa-basi aja, kita tutup dengan kapan-kapan kita ketemuan yuk.
Nah, itu efektif juga teman-teman ya. Boleh dicoba gitu ya. Tiap terakhir menutup obrolan, kita ngomong itu. Entah itu kapan terjadi ya, kapan-kapan ya. Ngomong aja gitu ya. Nah, terus dari itu kita gabung coincidence gitu ya. Coincidence. Kan tadi dia bilang rumahnya Bekasi ya, gitu ya. Besok weekend aku mau ke Bekasi nih kebetulan. Kebetulan coincidence. Lu ada di rumah nggak? Gitu. Nah, itu kita pakai coincidence, kebetulan. Kebetulan gue lewat kantor lu nih, lu lagi ada di kantor nggak? Makan siang bareng yuk. Gitu. Nah, kalau convenience itu adalah kenyamanan. Kenyamanan ya. Kayak gini. Gue pas lewat di Bekasi, ini bisa digabung teman-teman. Gue pas lewat di Bekasi nih, gitu ya. Lu ada di ini nggak di rumah nggak? Gitu ya. Oh ada gue. Oke, gue ke rumah lu ya. Oh di deket. Kita ketemu di kafe deket rumah aja. Oh yaudah, gue ngikut aja. Nah, itu nyamannya dia nggak di rumah, tapi di kafe deket rumah. Itu convenience. Gitu, teman-teman. Itu 3C, Pak. Gampang banget dan sampai sekarang kita terapkan dan kita duplicate ke partner-partner Hesta dan Doni. Oke. Next, kita percepat ya. Ini terakhir ya, teman-teman ya. Approach. Oh ya, ini mungkin ketika ngomong ya, jadi ketika udah ketemu ngobrol gitu, ini tips dari saya sih paling seperti ini. Jadi jangan jual diri kita sebagai pebisnis, bukan jual perusahaan. Maksudnya gini, untuk teman-teman yang masih part-time biasanya, ini kan kalau ditanyain kan sekarang kerjanya di mana? Nah, oh gue kerja di bank ini, oh gue kerja di perusahaan ini. Nah, itu yang dulu sering saya lakukan, tapi ketika udah masuk sebagai pebisnis di Pro, itu saya bilang, oh gue sekarang bisnis, gue sekarang bisnis financial planner, partnershipnya sama Prudential, itu akan menambah respect lawan bicara kita ke kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua, take one time one day, ini lebih maksudnya kalau kita kita sediakan waktu lah untuk bertemu mereka. Misal kalau yang tinggalnya di Bekasi, ya udah kita kumpulin tuh. Kira-kira bisa nggak ya janji temu yang di Bekasi, misal ada 3 teman, kita temuin semuanya. Jadi itu kan lebih menghemat. Nah, yang terakhir no talking about insurance until DS. Ini salah satu strategi ampuh yang saya sama Mas sering lakukan. Jadi kita akan selalu menanyakan ke mereka tuh ngelakuin apa sih, terus bisnisnya mereka apa, kerjaan mereka seperti apa, keluarga mereka seperti kayak gimana, sampai akhirnya mereka balik lagi ke kita, emang Doni kegiatannya apa. Nah, di situ kita langsung prospek. Nah. Karena kita udah punya skripnya, teman-teman. Nanti kita bahas di next ya. Skripnya apa tadi Mas Doni yang partner? Financial planner yang partnership dengan Prudential. Gitu. Karena kita udah berkali-kali bilang gini ya. Gue agent Prudential. Langsung. Itu ada barrier. Kecipta barrier. Kebetulan di market kita seperti itu, Cik. Jadi kita nggak pakai itu. Nah, ini kita pakai yang financial planner yang partnership dengan Prudential. Tetap harus ada Prudentialnya ya, teman-teman ya. Gitu. Nah, financial planner look at terlihat kita tuh nggak profesional, nggak melulu ngomongin asuransi. Tapi jangan lupa direct Prudentialnya di depan. Gitu. Jadi suatu saat kalau kita ngomong asuransi atau Prudential, berarti nggak aneh. Yes, ya. Jangan sampai gue financial planner. Kalau lu ngomongin asuransi tak? Nah itu menyisakan luka sembunyi gitu, dijebak ya bahasa sekarang gitu ya. Dijebak ya. Tapi kalau kita ngomong dari awal partnership with Prudential, nah itu nggak boleh ketinggalan, soalnya partnership with Prudentialnya udah nggak wajar kalau kita suatu saat ngomongin asuransi ya. Dan mereka yang kita approaching menerima itu gitu. Seperti itu. Biasanya sih yang jadi pertanyaan di lawan bicara kita itu, emang asuransi gimana sih? Jadi respect-nya bukan, agent ya? Enggak kayak gitu sih. Kebanyakan lebih, emang insurance itu kayak gimana sih? Jadi udah kebentuk keingintahuannya. Tinggal saya sama masuk ke
Oh iya, segitiga. Nanti aja nanti tuh. Ya itu nanti. Lanjut. Nanti Itu next part kan masih ada sales cycle ya. Nanti kalau ada kesempatan buat kita sharing dari kami, kita share ya teman-teman. Nah, waktunya udah lebih nih ya, 9 menit. Nah, Oke. Q&A. Ada yang pengen tanya tentang sales cycle ini?